trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you would call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing. Promise to be faithful till the end. Forever love you, our God. As for me and my house, we will serve you, Lord. Together, forever, we will love you more. Your love is higher than the heavens, needed us as one. Great is your unfailing love. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan.
Engkau tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Sama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau Hai Shalom, puji Tuhan kita dapat bersama lagi sekali lagi pada hari ini, dan saya berharap semua jemaat-jemaat Tuhan luar biasa, engkau sehat, engkau dipimpin dan dijaga oleh Tuhan. Amin. Dan hari ini saya percaya bahwa ada banyak yang sudah menunggu. Apa yang harus kita dengar firman Tuhan hari ini adalah sambungan pada minggu yang lepas. Minggu yang lalu adalah kita berbicara tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik di dalam keluarga Kristus, ya, a good parents. Dan hari ini saya akan berbicara, firman Tuhan akan berbicara mengenai keluarga Tuhan di dalam anak-anak Tuhan, ya. Keluarga Kristus, yaitu bagaimana menjadi a success child, ya. Bagaimana menjadi anak yang berhasil, anak yang berjaya. Nah, di dalam firman Tuhan bahwa rupa-rupanya kekeluargaan ini sangat penting, ya. Aspek yang sangat tinggi, ya. Kenapa Allah menciptakan Adam dan Hawa, ya? Adam dan kemudian Hawa. Dan Hawa dijadikan sebagai pembantu bagi Adam, bahkan menjadi istri kepada Adam. Dan kalau kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Kejadian, bahwa dia berkata seorang anak akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan akan bersatu dengan istrinya, sehingga mereka bukan lagi dua tapi melainkan jadi satu. Nah, hari ini saya percaya saudara, Yesus ataupun Allah sangat memandang tinggi aspek kekeluargaan, aspek kekristenan keluarga Kristus. Amin. Setuju? Kenapa saya katakan demikian? Karena Yesus membuat pada awalnya adalah sebuah keluarga
Dan kenapa Allah tidak buat sejak Adam, Hawa, tapi Allah membuat satu lembaga, ya, ada satu organisasi kekeluargaan yang harus diikuti oleh generasi demi generasi sampai hari ini. Kekeluargaan itu sangat penting. Nah, oleh itu saya katakan keluarga Kristus itu harus sesuai dengan pandangan Allah, sesuai dengan perintah Tuhan, sesuai dengan apa yang ingin Tuhan lakukan dalam keluargamu. Nah, hari ini saya akan berbicara, firman Tuhan akan berbicara mengenai a success child, ya, bagaimana seorang anak-anak, ya, seorang anak Tuhan itu berjaya. Berjaya dari segi apa? Berjaya oleh karena siapa, saudara? Ya, berjaya oleh karena siapa? Nah, hari ini mari kita lihat kembali di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ketiga, ya. Yang minggu lalu kita berbicara pasal ayat yang keempat, ya, ayat yang keempat, tapi minggu ini kita akan berbicara di dalam ayat yang pertama hingga yang ketiga. Nah, jika sudah dapat Efesus pasal 6 ayat 1 hingga yang ketiga, firman Tuhan berbunyi seperti ini, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti apa yang nyata dari janji ini." Ayat yang ketiga, "Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Nah, saudara, Rasul Paulus tidak sengaja, ya, tidak kebetulan menulis cerita ini ataupun menulis teks ini, ayat ini, untuk sengaja dituliskan, alah tulis sajalah, mungkin tidak ada bahan tulisan, saya perlu lakukan ini, kirim sajalah. Tidak, dia pasti punya tujuan kepada anak-anak muda, ya, khususnya jemaat-jemaat di Efesus, ya, terutama di jemaat di Efesus. Kenapa? Mungkin ada sesuatu yang dia dengar, ya, sesuatu yang didengar, kabar daripada jemaat di Efesus, bagaimana anak-anak mereka yang begitu jauh daripada Tuhan dan begitu menentang orang-orang tuanya. Mungkin hidup karena di zaman itu adalah zaman di mana Yunani begitu luas, ya, Yunani, keagamaan Yunani itu, orang-orang Yunani, adat istiadat mereka dan juga dewa-dewa mereka itu membuatkan mungkin anak-anak ini terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, ya. Nah, tapi apa dikatakan, ya, ini dipesankan kepada orang tua mereka dan dipesankan kepada anak-anak mereka yang ikut di dalam kepercayaan kepada Yesus. Apa dikatakan? "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." Haruslah demikian. Kenapa harus, saudara? Mari kita berbalik di dalam perjanjian lama. Saya petik di dalam perjanjian lama, dan ini saya bisa percaya bahwa ini tidak kebetulan dituliskan oleh Rasul Paulus, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Allah. Keluaran, ya, Keluaran 20 ayat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-12, maafkan saya, ayat yang ke-12. Nah, ini merupakan 10 hukum, ya. Keluaran pasal 20 ayat 1 sehingga yang seterusnya, ya, sehingga ayat yang ke-17, ya, ingat yang ke-17, ayat 1 hingga yang ke-17. Dan ini merupakan 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan, yang diperintahkan kepada Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, dan harus disampaikan kepada jemaat ataupun bangsa Israel itu sendiri, ya. Nah, di dalam hukum pertama itu 5 hukum itu berunsurkan kepada kealahan Allah, ya, kedaulatan Tuhan, kepemerintahan Tuhan, di mana dia katakan, jangan ada padamu Allah lain, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan yang kedua dia katakan, jangan buat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik di langit ataupun di bumi ataupun di dasar laut. Dan dia katakan yang ketiga, hukum yang ketiga, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Ya, lepas itu dia katakan, jangan menyebut nama Allahmu dengan sembarangan, ya. Dan itu yang dia katakan bahwa itu hukum yang keempat. Dan dia katakan bahwa dia menjadi sebuah kepentingan di dalam sebuah kealahan Allah, ya. Dan dia katakan, kuduskanlah pada hari Sabat, ya, kuduskanlah pada hari Sabat. Nah, di dalam hukum yang 5 sebelum yang terakhir itu hukum kepada manusia, hukum individu dan sesama manusia, ya, hukum individu dan kepada sesama manusia. Dia katakan di dalam hukum yang pertama itu
Itu sesuai dikatakan dalam Efesus pasal 1 tadi. Dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang pertama-tama sekali saudara, khususnya pemuda-pemudi pada hari ini yang mendengar firman Tuhan ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itulah hukum yang sangat-sangat penting, baik itu secara pribadi maupun sesama. Lebih lagi kepada kedua orang tuamu yang sudah memberi engkau makan, yang sudah memberi engkau minum, yang sudah membeli engkau pampers, yang sudah beri engkau kelimpahan dalam hidupmu, baik itu masa susah, senang, kaya atau miskin, engkau sakit, engkau batuk, dan waktu engkau sehat, orang tua mula yang sedang memandang engkau. Orang tua mula yang sedang memperhatikan engkau. Dari engkau keluar dari rahim ibumu, engkau membesar, engkau menyusui ibumu, sampai pada hari ini engkau masih hidup, engkau masih bernafas, engkau masih boleh melihat. Itu karena seorang tuamu yang begitu luar biasa menjaga saudara dan saudari. Setuju, katakan amin. Nah, apa yang dikatakan di sini adalah yang terpenting sekali untuk menjadi anak yang sukses. To be a success child harus bagaimana? Bagaimana untuk menjadi seorang anak yang berhasil? Adalah yang pertama saya mau katakan, hukum yang sudah dituliskan ribuan tahun yang lalu di dalam hukum yang ke-6. Ya, itu 5 hukum yang terakhir itu adalah kepada manusia, individu, dan sesama, dan keluarga. Yang pertama dituliskan oleh Tuhan, yang diukir oleh Allah, yang diperintahkan kepada Musa untuk beritahukan kepada orang jemaat Israel itu adalah kasihilah orang tuamu, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya engkau panjang umur. Saya boleh melihat bahwa kalau mau panjang umur, imani ayat ini. Ini janji Tuhan, supaya panjang umurmu di tanah yang Tuhan berikan. Dan ini saya katakan sekali lagi bahwa tidak ada yang kebetulan dan tidak ada yang disengajakan. Dan saya percaya ada tujuan Allah. Kenapa Allah memandang kekeluargaan Kristen itu, anak-anak itu sangat penting di mata Tuhan. Karena Mazmur berkata, anak-anak itu adalah berkat daripada Allah. Berkat yang diberikan kepada Tuhan. Dan saya percaya bahwa setiap anak-anak, mulai hari ini saya mau katakan kepada kamu, ya, hormatilah ibumu, hormatilah ayahmu, seperti mana mereka juga menghormati Tuhan Yesus yang sudah memberkati mereka berdua menjadi pasangan suami istri, sehingga mereka bergelar seorang ayah dan sebagai seorang ibu. Hormatilah mereka, sayangilah mereka selagi mereka masih ada. Hormatilah mereka selagi mereka engkau lihat di depan matamu. Sayangi dan cintailah mereka selagi mereka masih boleh memberikan kasih dan sayang mereka kepadamu. Jangan sia-siakan waktu ini. Jangan sia-siakan kesempatan yang kau diberikan. Engkau punya orang tua, engkau punya ibu bapa. Ada banyak di luar sana, ada anak-anak yang lahir tanpa ibu bapa, ya. Mungkin ada dia lahir, mustahil dia lahir tiba-tiba, saudara. Dia ada ibu bapa, mungkin mamanya waktu dia melahirkan dia tiba-tiba tidak dapat hidup dengan seperti biasa. Mungkin waktu dia melahirkan dan dia terus tiada, dan tibalah anak itu tidak punya orang tua. Mungkin ada orang tua tapi orang tuanya bercerai, membawa diri masing-masing. Ada banyak di luar sana anak-anak yang merindukan, anak-anak yatim yang merindukan belayan seorang orang tua yang sangat mereka rindu sejak mereka kecil, sejak mereka lahir. Dan demikian jemaat-jemaat Tuhan, pemuda-pemudi yang di luar sana, engkau punya orang tua, engkau punya ibu, engkau punya ayah, cintailah mereka, sayangilah mereka mulai hari ini. Satu cabaran saya adalah mulai hari ini engkau mendengar firman Tuhan ini, cintailah mereka seada yang mungkin, hargailah mereka selagi mereka masih bernafas engkau lihat. Nah, keberhasilan seorang anak itu apabila dia yang pertama menghormati orang tuanya. Seburuk apapun orang tuamu, dia tetap orang tuamu dan tidak akan berubah. Sekali lagi saya katakan, anak yang berhasil itu adalah apabila dia menghormati orang tuanya seburuk apapun. Minggu lepas saya berbicara bagaimana orang tua yang tidak hidup seperti mana kekristenannya, ya.
Mungkin engkau sedang mendengar dan engkau perhatikan bahwa bapak saya seperti itu, pastor. Bapak saya kuat berjudi, bapak saya seorang pemabuk, bapak saya seorang penagih narkoba, penagih dada. Mungkin bapak saya adalah seorang yang pemarah. Bapak saya adalah seorang itu dan ini dan sebagainya. Seorang bapak saya adalah seorang pemalas. Sekali saya katakan kepada anak-anak Tuhan yang di luar sana, seburuk apapun orang tuamu, mereka tetap orang tuamu. Pastor, saya berasa bahwa lebih baik saya tinggalkan keluarga ini. Saya tidak mau hidup dalam keluarga ini. Keluarga ini begitu memalukan. Keluarga ini begitu menjelekkan. Keluarga ini memalukan saya. Kawan-kawan saya selalu olok saya. Kawan-kawan saya dan itu dan sebagainya. Keluarga-keluarga saya selalu menghina-hina saya karena keluarga saya seperti ini dan ini sebagainya. Ada juga anak yang malu karena nama bapaknya pelik. Saudara, ya. Ada juga anak-anak yang malu karena mamanya bernama lain, ya. Saya juga dulu pernah mengalami seperti kamu. Saya juga pernah mengalami situasi seperti itu. Nama bapak saya berbeza. Kalau jemaat Tuhan yang mengenal nama bapak saya, mungkin ada yang ketawa saat ini yang mendengar firman Tuhan ini. Dan ada kalanya saya seperti itu waktu dulu. Itu dulu, saudara. Saya malu dan diejek-ejek. Tapi lama-lama, saudara, saya semakin bersemangat karena saya tahu bapak saya luar biasa. Bapak saya seorang pemimpin. Ibu saya yang sangat menyayangi saya, yang mencintai saya, yang menjaga dari kecil. Meskipun nama mereka pelik, saudara, tapi mereka tetap sangat sayang saya sampai hari ini. Meskipun bapak saya sudah tidak ada, tapi saya percaya dia bersama dengan Tuhan. Nah, saudara, ada banyak anak-anak malu dengan sifat orang tuanya. Saya percaya engkau sedang mengalami proses ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, Allah berkata, hormatilah orang tuamu sebaiknya mungkin. Amin. Hormatilah mereka sebaiknya, cintailah mereka sebaiknya mungkin. Seburuk apapun orang tuamu, engkau harus berlaku seperti 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Firman Tuhan yang berkata pada minggu yang lalu, karena saya katakan bahwa ini kan kita akan lihat ayat ini sekali lagi. 1 Timotius 4 ayat 12, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Saudara, anak-anak di luar sana, engkau adalah anak-anak Tuhan Kristus, anak Tuhan Yesus. Amin. Engkau adalah anak-anak Allah. Dan engkau perlu menjadi saksi yang luar biasa bagi orang tuamu. Jangan surrender, never surrender. Engkau punya darah yang panas, engkau punya darah yang luar biasa, engkau punya kekuatan yang luar biasa, engkau punya doa yang luar biasa, engkau punya iman yang luar biasa, yang tidak sama dengan iman orang tuamu. Engkau harus menjadi orang yang bertindak seperti Timotius. Dikatakan, surat ini dikirimkan kepada Timotius. Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Yang pertama, engkau harus jadi teladan. Bapakmu yang penjudi, bapakmu yang pemabuk, bapakmu yang seorang pemarah, doamu jangan putus. Engkau harus rajin beribadah, engkau harus rajin bersekutu dengan Tuhan Yesus. Ini yang Tuhan inginkan. Anak-anak seperti ini yang Tuhan inginkan. Engkau harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Saya percaya ada juga anak-anak yang sudah berdoa bagi bapak mereka, mama mereka yang seorang pemabuk dan ini dan sebagainya. Ibu bapak mereka bercerai, teruskan berdoa. Jangan pernah putus asa, saudara. Jangan pernah putus asa. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam yang pertama, engkau anak yang akan berhasil bila engkau punya perkataan, mulutmu, lidahmu selalu mengasihi dan mencintai bapakmu. Dalam perkataan, bila engkau selalu mengucapkan di dalam doamu, Yesus, aku sangat mencintai bapakku. Aku sangat mencintai mamaku. Tuhan Yesus, apapun yang sedang terjadi pergolakan dalam keluarga kami, Yesus, penolong yang setia. Jika engkau seorang anak yang baik, engkau mau berhasil, hormatilah ayahmu dengan perkataanmu. Berikanlah ucapan yang baik untuk mamamu. Ucapkanlah di hari jadi meskipun dia tidak pernah ucap hari jadimu. Ucapkanlah dia selamat hari jadi meskipun engkau belum pernah merasai hari jadi daripada orang tuamu. Perkataanmu, saudara. Dalam tingkah lakumu,
perbuatan saudara, tindakan saudara. Dia katakan, walaupun engkau masih muda, tapi tingkah lakumu. Engkau seorang anak yang rajin. Engkau tahu kamu dalam keadaan yang miskin, yang tidak punya apa-apa. Mulai hari ini engkau harus bertindak dan bangun dan sadar. Engkau harus belajar. Rajin-rajin, jadi anak yang sukses. Amin. Jadi anak yang sukses, jangan jadi anak yang malas. Engkau malas buat apa? Sudahlah bapakmu malas, mamamu malas juga, engkau pun malas, sama juga saudara. Tiada gunanya. Tapi bila engkau anak yang menghormati ayahmu, engkau akan berikan prestasi yang terbaik. Engkau akan tunjuk yang terbaik bahwa keluarga kami boleh berubah karena Yesus mengasihi saya dan tindakan saya adalah sesuai dengan iman pada Yesus. Amin. Wow, saudara. Anak-anak, jangan pernah kecewa, jangan pernah kecundang dengan sifat orang tuamu, dengan kelakuan orang tuamu. Engkau mampu mengubah keadaan lewat engkau bersekutu dengan Allah kita Yesus Kristus. Yang kedua, tingkah lakumu di dalam kasih-Mu. Oh. Sejahat apapun bapakmu, sejahat apapun mamamu, engkau harus punya kasih. Engkau harus punya kasih. Amin. Harus punya kasih. Di dalam kesetiaanmu dan dalam kesucian. Engkau seorang wanita, khususnya wanita-wanita, anak-anak wanita, yang wanita-wanita cantik ini, jagalah kesucianmu, jagalah kemurnianmu, khususnya anak-anak perempuan. Ya, janganlah bercinta dengan mengizinkan segala hal untuk laki-laki, seorang laki-laki untuk memeluk engkau dengan sesuka hati, memberi dirimu kepada laki-laki yang kau sangat sayang, dan engkau berkata, kalau aku sangat mencintaimu, nah ambillah tubuhku ini dan gunalah seadanya. Saudara, itu bukan soal bagaimana cinta atau tidak cinta. Jagalah kesucianmu, kata Tuhan Yesus. Jagalah kesucianmu, kesetiaanmu. Jika kau mulai bila engkau mulai menghormati orang tuamu, engkau setia pada orang tuamu, engkau kasihi pada orang tuamu, belajar mengasihi, mencintai dan setia pada mereka, barulah memikirkan tentang hal bagaimana mau mencintai kekasihmu, saudara. Saya percaya anak-anak muda punya energi, punya hati, punya perasaan. Kamu bukan robot, saudara ya. Kamu punya memiliki mata yang melihat bahwa wow, dia macam BTS, wow, dia seperti ini, wow, dia handsome, dia kacak. Boleh, tapi belajar dulu untuk menghormati orang tuamu. Belajar dulu untuk mencintai orang tuamu. Belajar dulu untuk mengasihi orang tuamu. Belajar dulu untuk taat orang tuamu. Belajar dulu untuk setia pada orang tuamu. Baru engkau boleh setia untuk menjaga anak orang. Yang khususnya bagi laki-laki, pemuda-pemuda, kalau engkau sendiri tidak boleh menjaga orang tuamu, kau jangan kawin dulu. Kenapa saya katakan demikian? Karena orang tuamu saja kau tidak boleh jaga, bagaimana menjaga anak orang lain? Belajar dulu mengasihi orang tuamu, belajar dulu menghormati mereka, barulah engkau menghormati, barulah kau boleh kawin dan mengasihi anak orang lain, menghormati perempuan yang kau cintai. Start from your house. Bermula daripada rumahmu, bermula daripada orang tuamu. Kasihilah mereka, cintailah mereka seadanya. Ubah persepsimu, orang tua saya seperti ini, pastor. Stoplah berkata demikian. Berhenti. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, engkau ubah Bapak saya, engkau ubah persepsi ini. Dan harus seorang anak adalah percaya pada Yesus Kristus. Amin. Ada seorang anak yang mengikuti seorang guru yang luar biasa. Di dalam perjalanan itu, saudara, di dalam perjalanan itu panas terik. Perjalanan itu begitu memenatkan. Dan di dalam perjalanan itu, saudara, guru yang luar biasa ini sedang membuat satu perhentian. Di dalam perhentian itu, anak ini merasa lapar, merasa dahaga, merasa haus. Tiba-tiba seorang guru yang hebat ini bertanya, siapa di antara mereka yang mempunyai makanan? Lalu anak ini berkata, saya ada 5 roti dan 2 ikan. Saya ada 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia berikan, mari sini. Apa yang dibuat oleh anak ini? Dia berikan semuanya yang dia miliki, diberikan kepada Tuhan. Dia sudah tidak punya apa-apa, saudara. Hanya 5 roti dan 2 ikan, saudara. Apa yang dia mau makan? Lalu guru yang ajaib ini mengangkatkan tangannya, menengadah ke langit, lalu berdoa dan mengucap syukur kepadanya. Lalu semua orang yang mengikuti guru ini diberi makan dengan berkelimpahan. Yang ajaib, saudara,
dengan 5 roti dan 2 ikan ini, apa yang terjadi? Ada sisa 12 bakul. Milik siapa? Milik anak ini. Milik anak ini. Kenapa saya ambil dari cerita dari seorang anak ini yang pernah mengikuti Yesus, melihat Yesus membuat mujizat dari 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang. Saya melihat iman anak ini luar biasa. Dia percaya. Saya tidak tahu ada orang tuanya atau tidak, tapi dikatakan oleh firman Tuhan, anak ini membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Saya percaya dia berjalan sendiri tanpa orang tuanya. Tapi dia berjalan ikut dengan Yesus. Karena kalau ada orang tuanya, pasti dia makan bersama orang tuanya. Pasti dia tinggal bersama orang tuanya, sama ibunya. Tapi anak ini tidak diceritakan di latar belakangnya. Dia hanya membawa bekal 5 roti dan 2 ikan. Berarti anak ini jalan sendiri, makan sendiri. Iman ini luar biasa. Saya katakan, engkau masih muda, tapi engkau punya energi untuk menyembah Tuhan. Engkau punya energi untuk berdoa kepada Tuhan. Doa kamu didengar oleh Allah. Seruan kamu didengar oleh Allah. Untuk menjadi anak yang sukses, untuk menjadi anak yang berhasil, tunduklah, hormatilah kepada kedua orang tuamu, saudara. Amin. Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Anak-anak harus belajar taat kepada orang tua. Ya. Cintai mereka, sayangi mereka. Saudara, satu ayat ini yang saya mau berikan. Saya mau kongsikan kepada saudara, ayat yang terakhir. Saya mau kongsikan kepada saudara di dalam Amsal. Ya. Amsal pasal yang ke-6. Ya, Amsal pasal yang ke-6. Ayat yang ke-20. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Ya. Amsal pasal 6 ayat 20 hingga ke-23. Saya mengkongsikan ayat ini khususnya bagi ibu bapa dan khususnya bagi anak-anak Tuhan yang di luar sana yang mendengar firman ini. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saya percaya saya juga punya seorang ibu yang saya cintai, seorang yang paling kuat membebel, yang paling kuat bercakap. Di rumah dialah yang paling luar biasa. Tapi itu yang banyak membangun, itu yang banyak membentuk pribadi saya. Firman Tuhan ini tersentak dalam hati saya. Tuhan berkata, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ingat, anak-anak muda, pemuda-pemudi, siapapun yang dominan dalam rumahmu, baik bapakmu yang suka mungkin seorang yang membebel, atau ibumu yang seorang yang suka berbicara, yang suka bercerita, apapun yang dia nasihat, peganglah baik-baik. Dia katakan, hai anakku, peliharalah perintah ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat yang 21, tambatkanlah itu apa? Simpan, tarik. Tambatkanlah senantiasa semuanya itu pada hatimu dan kalungkan pada lehermu. Simpan baik-baik dan ingat baik-baik. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Siapa yang menyapa? Siapa yang menjaga? Siapa yang memimpin? Nasihat orang tua kita. Kalau bapak mamamu sudah larang engkau jangan merokok, jangan minum, jangan itu, jangan hisap batu. Bangun, sadarlah, jangan lakukan. Karena itu untuk kebaikan dan masa depanmu. Jika mamamu kata, anak, ingat, buat kerja rumah, homework, meskipun kita PDPR, buat kerja rumah baik-baik. Itu perintah orang tuamu. Untuk siapa? Orang tuamu tidak akan bergembira kalau engkau berhasil. Orang tuamu tidak akan merasa apapun kalau engkau berhasil. Tapi dia berbangga karena anak yang dia didik itu berhasil karena mendengar nasihatmu, dengan nasihatnya. Dia akan meneteskan air mata apabila melihat anaknya sedang meraih keberhasilan yang luar biasa. Dia hanya mampu meneteskan air mata, menyatakan, nah engkau sudah berjaya. Tapi posisi orang tuamu tetap berada di posisi seperti itu. Tetapi bila dia melihat engkau di Menara Gading, itu sungguh luar biasa. Karena dia tahu bahwa selama ini dia berdoa, anak saya luar biasa. Anak yang sudah dia doakan selama ini mungkin menjadi seorang pastor, mungkin menjadi seorang doktor, seorang polis, sebagai dan semacam-macam lagi. Itu karena doanya kepada Tuhan dan engkau mendengar. Waktu engkau berjalan, engkau berbaring, engkau bangun,
engkau disapanya. Ayat yang ke-23. Ayat yang terakhir, karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Sekali lagi, karena perintah itu adalah cahaya dan ajaran pelita dan ajaran itu cahaya dan teguran itu mendidik di jalan kehidupan. Saudara dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, engkau diajar hari ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. To be a success child adalah engkau menghormati, adalah engkau obey kepada orang tuamu, engkau sayang mereka, cintai mereka. Oleh itu saya tinggalkan firman Tuhan ini. Semoga anak-anak Tuhan, engkau menjadi anak yang berhasil karena engkau menghormati orang tuamu. Tuhan Yesus memberkati.